terjadi di Tol Semarang Solo. 6 orang meninggal dunia. Kapolres dan Bupati Karawang melepas ratusan pemudik gratis. Kapolres Aceh Utara mengajak anak yatim untuk belanja baju baru untuk Lebaran. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi 14 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Tol Semarang Solo, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Kecelakaan beruntun ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Kecelakaan terjadi di jalur A atau dari arah Semarang menuju Solo. Evakuasi hingga saat ini masih berlangsung. Petugas pun masih melakukan evakuasi korban yang terjepit kendaraan. Korban yang sudah berhasil dievakuasi saat ini sudah dibawa ke rumah sakit. Dan untuk informasi lebih lanjut, saat ini saya sudah terhubung dengan Kombes Pol Agus Suryo Nugroho, Dirlantas Polda Jawa Tengah yang saat ini berada di TKP. Ya, selamat siang Pak Agus. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Agus, seperti apa kronologi kecelakaan beruntun yang mengakibatkan 6 orang tewas pagi ini? Baik, terima kasih. Kami laporkan, baru saja kami dari TKP cek ke rumah sakit. Jadi update terakhir betul bahwa terjadi peristiwa kecelakaan merojol di kilometer 487 yang pada saat kami di TKP itu meninggal 6, namun pada saat ini tambah 2, jadi ada 8 meninggal dunia. Peristiwa kecelakaan dari kendaraan trailer yang mengangkut besi menabrak elep di depannya, satu lajur dari arah sama-sama arah ke Solo. Setelah menabrak elep, kendaraan elep tersebut membanting ke kiri nabrak kendaraan parkir. Truk tangki yang berada di parkir sebelah kiri. Setelah itu trailer berusaha untuk mengerem, tetapi tidak bisa mengendalikan, akhirnya menabrak ke kiri kendaraan parkir yang berada di bahu jalan tol. Jadi kendaraan yang terlibat bergerak itu 2 kendaraan, yang trailer dengan elep, terus yang lainnya kendaraan tersebut parkir, melibatkan 8 kendaraan. Dan saat ini Polda Jawa Tengah dengan Polres Boyolali sedang melakukan olah TKP. Tentunya nanti setelah kami lakukan olah TKP, gelar perkara termasuk FGD, nanti akan kami sampaikan korban-korban termasuk juga proses pendidikan dan penyidikan lebih lanjut. Ya baik, berarti kami konfirmasi kembali ada 8 orang yang meninggal ya Pak ya dalam insiden tadi pagi. Moga-moga tidak tambah lagi, sudah cukup 8 yang meninggal. Ya, baik. Kemudian perkiraan ada berapa korban yang ada di lokasi? Mungkin ada yang korban luka-luka selain korban yang meninggal, Pak? Betul, memang di dalam elep itu ada 11 penumpang. Jadi ada yang luka berat, luka ringan, dan sampai saat ini sedang kami koordinasi dengan pihak rumah sakit. Nanti tentunya akan kami sampaikan semuanya, luka ringan berapa, luka berat berapa. Dan sampai saat ini dari 11 teridentifikasi, 6 itu meninggal yang berada di elep. Yang 2 masih Mr. X, ini masih kami dalami karena proses evakuasi sudah selesai dan jalur tol sudah lancar. Tentunya nanti kami akan dalami pada saat kita melakukan
gelar perkara, termasuk mungkin FGD dengan pihak-pihak itu, sehingga nanti akan sudah bisa kita simpulkan penyebab peristiwa daripada kecelakaan itu apa. Nanti akan kita simpulkan. Baik, berarti jalur di TKP sudah aman dan sudah dilalui oleh kendaraan dan juga semua korban sudah dievakuasi ke rumah sakit ya Pak ya? Sudah semuanya, jalan sudah lancar kembali karena memang barang bukti tidak ada yang terbentang di jalan, semua terlempar di tepi jalan dan saat ini sudah bisa kita evakuasi. Baik, terima kasih Kombes Pol Agus Suryo Nugroho, Dirlantas Polda Jawa Tengah yang sudah bergabung dan berbagi informasi terkait kecelakaan beruntun di Jawa Tengah pada pagi ini. Terima kasih, salam presisi. Salam presisi, terima kasih. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Pasar Tugu Depok dan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dari pantauan ini, Presiden melihat pasokan bahan pokok dalam kondisi aman. Masyarakat di Pasar Tugu Depok, Jawa Barat antusias melihat kedatangan Presiden Joko Widodo. Mereka memanggil dan melambaikan tangan berharap Presiden menghampiri mereka. Sepanjang berjalan di pasar, Presiden memberikan sejumlah amplop dan kantong sembako berwarna merah putih kepada warga. Selain di Pasar Tugu, Presiden Jokowi juga mendatangi Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, yang paling penting harga bahan-bahan pokok tidak ada yang naik. Banyak yang turun, hanya yang naik hanya satu, bawang bombay. Yang lain, Pak, telur bagus, ayam baik, kemudian bawang merah juga baik, cabai yang dulu sampai 100 sampai 90 ribu, sekarang di posisi 35 sampai 40, saya kira semuanya baik. Artinya pasokannya lancar sehingga harganya jadi turun. Presiden juga mengomentari stok minyak kita yang langka di sejumlah pasar. Presiden Jokowi mengatakan minyak kita dipasok khusus untuk masyarakat kalangan bawah. Presiden Jokowi memastikan stok minyak kita aman, hanya distribusinya dibatasi. Narkotika jenis ganja seberat 5 kg disita Sat Narkoba Polres Kepulauan Yapen, Polda Papua. Ganja ini disita dari 2 pelaku di kapal penumpang tujuan Jayapura Serui. Satuan Narkoba Polres Kepulauan Yapen, Polda Papua mengamankan 2 pelaku atas kepemilikan narkotika jenis ganja di atas kapal penumpang. Penangkapan dilakukan saat kapal sandar di Pelabuhan Laut Serui dengan waktu yang berbeda. Penangkapan pertama terhadap pelaku berinisial RWW dengan barang bukti ganja 2,6 kg. Berikutnya personel Sat Narkoba Polres Kepulauan Yapen menangkap pelaku NM yang di tasnya penuh dengan ganja seberat 2,4 kg. Jadi ini semua berdasarkan laporan informasi dari masyarakat dan keduanya diamankan di atas kapal penumpang. Mereka berdua ini diancam dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman denda paling banyak 1 miliar dan juga kurungan paling sedikit 5 tahun, maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari hasil pengembangan kedua kasus ini, Polres Kepulauan Yapen telah mengantongi nama pelaku lain yang telah masuk daftar pencarian orang pelaku pemasok narkotika jenis ganja. Tim Humas Polres Kepulauan Yapen, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Kapolres dan Bupati Karawang melepas perjalanan mudik gratis tujuan Karawang, Cirebon, Semarang. Kegiatan ini berlangsung di halaman PRK Galukmas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Dalam pelepasan perjalanan mudik gratis ini, ada sebanyak 222 pemudik yang mengikuti giat mudik gratis dengan rincian tujuan Terminal Pengaron, Semarang sebanyak 184 pemudik dan tujuan Terminal Harjamukti, Cirebon sebanyak 38 pemudik. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto mengatakan bahwa total ada 7 bus yang diberangkatkan dengan tujuan Karawang, Cirebon, Semarang. Tentunya kegiatan mudik gratis ini merupakan program yang memang diinisiasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam arti untuk memberikan dukungan kepada kegiatan operasi ketupat lodaya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan menjalankan kegiatan mudik. Sementara itu, Bupati Karawang, Selica Nurahadiana mengapresiasi Polres Karawang karena selain berupaya mengurangi volume kendaraan pemudik, giat mudik gratis ini juga memberikan kemudahan bagi warga Karawang untuk pulang ke kampung halamannya. Tim Humas Polres Karawang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Lebaran. Sini. Aku kasih tips aman meninggalkan rumah saat mudik. Pastikan rumah dalam keadaan terkunci. Kasih tahu tetangga sekitar tempat tinggalmu kalau kamu mudik. Kasih tahu juga Pak RT, Babin Kamtipmas, Babinsa, ataupun petugas keamanan di tempat tinggalmu. Cek dan recheck aliran listrik, pastikan stop kontak dan sebagainya dalam keadaan off untuk menghindari korsleting. Pastikan regulator kompor gas udah kamu lepas ya untuk menghindari gas bocor atau kebakaran. Buat mudik lebaranmu tahun ini aman, nyaman, dan berkesan. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Polres Situbondo, Polda Jawa Timur bersama Dinas Perhubungan melakukan pengecekan kelaikan armada bus yang akan beroperasi sebagai pengangkut pemudik Lebaran 1444 Hijriah di Terminal Situbondo. Tidak hanya bus, sopir dan kru bus juga diperiksa kesehatannya untuk memastikan kelancaran arus mudik. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto didampingi Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Suwarno, Kepala Terminal Situbondo, Kasidokes serta tim kesehatan memeriksa kelayakan bus yang akan melayani warga untuk mudik Lebaran 2023. Pengecekan kelayakan kendaraan meliputi lampu, wiper, kondisi ban, maupun surat-surat kendaraan, termasuk surat izin mengemudi supir bus. Selain mengecek kelayakan kendaraan, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan pada supir dan kru bus. Ini salah satu antisipasi mengecek kendaraan umum dan pengemudinya. Itu mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Saya kira selamat perjalanan, tetap berdoa semoga aman, lancar, selamat sampai tujuan. Amin, amin. Itu aja mungkin dari saya. Dan lagi juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kapolres Situbondo juga mengimbau warga yang akan mudik untuk lebih berhati-hati, terutama yang membawa anak-anak, agar lebih ketat menjaga anak dan barang yang dibawa selama perjalanan. Tim Humas Polres Situbondo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pelaksanaan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di wilayah Kabupaten Grobogan dipimpin Komandan Korem 073 Makutarama, Kolonel Infantri Purnomo Sidi. Apel ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel maupun material. Kegiatan apel kesiapan pengamanan tersebut bertindak sebagai Komandan Apel Dandim 0717 Grobogan Letkol ARH Muda Setiawan, dihadiri oleh Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan, Kasih Ops Korem 073 MKT Mayor Infantri Ketut Hendra Bidiharja, serta diikuti oleh para perwira Kodim.
Adapun arahan Danrem 073 Makutarama Kolonel Infanteri Purnomo Sidi pada intinya menyampaikan apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan kesiapan pelaksanaan dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Lebih lanjut, Danrem juga mengingatkan dalam pelaksanaan pengamanan Hari Raya tahun ini harus betul-betul disiplin. Pengamanan Lebaran ini dilaksanakan secara terpadu oleh TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan instansi terkait. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyat Putra memantau langsung pemeriksaan administrasi awal pendaftar anggota Polri melalui jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama yang pendaftarannya diperpanjang hingga 17 April mendatang. Kapolres Ngawi yang didampingi pejabat utama Polres Ngawi mengecek secara langsung beberapa rangkaian pelaksanaan pemeriksaan administrasi, baik dari pengukuran tinggi badan serta berat badan peserta. Kami dari Kapal SDM Polres Ngawi melaporkan hasil sementara untuk rekrutmen perwira Bintara. Ini sudah sampai hari ini tanggal 14, data sudah masuk. Untuk animo masyarakat ada 268, terdiri dari perempuan 231, pria 231, wanita 37. Untuk yang sudah terverifikasi ada 104, perempuan 88, wanita 16. Dan itu pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 17 April 2023. Silakan masyarakat wilayah Ngawi yang mau mendaftar rekrutmen proaktif polisi dipersilakan. Presisi Siang segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Cie-cie yang mau mudik lebaran. Sini. Aku kasih tips aman meninggalkan rumah saat mudik. Pastikan rumah dalam keadaan terkunci. Kasih tahu tetangga sekitar tempat tinggalmu kalau kamu mudik. Kasih tahu juga Pak RT, Babin Kamtipmas, Babinsa, ataupun petugas keamanan di tempat tinggalmu. Cek dan recek aliran listrik, pastikan stop kontak dan sebagainya dalam keadaan off untuk menghindari korsleting. Pastikan regulator kompor gas udah kamu lepas ya untuk menghindari gas bocor atau kebakaran. Buat mudik lebaranmu tahun ini aman, nyaman, dan berkesan. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta
seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, tak terasa beberapa hari lagi Hari Raya Idul Fitri akan tiba. Hari kemenangan bagi umat muslim di seluruh dunia yang telah menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Bagi anak-anak, baju baru menjadi pelengkap kebahagiaan Hari yang Fitri. Berikut informasinya. Kapolres Aceh Utara AKBP Deden Heksaputra didampingi Wakapolres dan pejabat utama Polres Aceh Utara mendatangi Dayah Raudatul Huda di Gampong Matang Cibrek untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial. Bantuan sosial berupa sembako ini merupakan bentuk kepedulian Polri, khususnya Polres Aceh Utara, kepada Dayah Raudatul Huda. Tak hanya memberikan bantuan sembako, Kapolres Aceh Utara juga mengajak 25 anak Dayah yang sebagian besar adalah yatim piatu ke toko pakaian. Dengan menaiki mobil polisi, anak-anak bersama Kapolres Aceh Utara menuju toko pakaian Kota Loksukon. Di sana anak-anak dipersilahkan memilih baju dan sepatu sendal yang mereka inginkan. AKBP Deden juga ikut membantu anak-anak mencari ukuran baju yang pas sesuai pilihan mereka. Raut bahagia terpancar di wajah anak-anak. Indahnya hari raya terbayang di pelupuk mata. Tim Humas Polres Aceh Utara, Polda Aceh, melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan dan Kapolsek Tawangharjo AKP Umberwati bersama personel Polsek Tawangharjo berbagi takjil kepada setiap pengendara dan juga warga yang melintas di depan kantor Polsek. Kapolres Grobogan melalui PS Kasih Humas Ibda Tedi menyampaikan kegiatan ini sebagai pelaksanaan program Ramadan Berkah dan juga sebagai wujud kepedulian Polres Grobogan terhadap masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa dan dalam perjalanan agar bisa buka dengan takjil. Kegiatan dimulai dari pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, dilaksanakan di depan Mapolsek Tawangharjo. Sajian takjil yang dibagikan sebanyak 100 bungkus berupa makanan yang manis-manis dan sangat cocok untuk berbuka puasa. Di saat berbagi takjil, Kapolres juga menghimbau kepada para pengendara untuk selalu menaati peraturan lalu lintas, rambu serta marka jalan demi keselamatan dan kelancaran bersama. Usai membagikan takjil kepada pengendara, Kapolres melanjutkan kegiatan dengan menyalurkan bansos berupa beras dan minyak goreng di wilayah Polsek Tawangharjo. Polres Grobogan melanjutkan dengan penyaluran bansos beras kepada warga yang diberikan kepada lansia dan fakir miskin. Pembagian paket sembako merupakan program Kapolri dengan mendatangi satu persatu warga yang menerima dan diserahkan secara langsung. Kapolres Grobogan berharap pemberian sembako ini bisa membangun empati antar sesama serta dapat mengurangi beban hidup warga yang membutuhkan selama bulan Ramadan. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang segera kembali, tetaplah bersama kami.
akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Faktor tidak adanya pembatasan aktivitas masyarakat dan membaiknya perekonomian diduga menjadi faktor pendorong minat masyarakat untuk mudik, sehingga jumlah pemudik pada tahun ini meningkat secara signifikan. Diprediksi sebanyak 123,8 juta masyarakat atau sekitar 45,8% penduduk Indonesia akan mudik pada tahun ini. Puncak arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi pada tanggal 19 sampai 21 April 2023. Sementara puncak arus balik terjadi pada 24 hingga 25 April. Untuk gelombang kedua terjadi pada tanggal 30 April sampai 1 Mei 2023. Jajaran kepolisian bersama instansi terkait telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengurai potensi kemacetan. Seperti disiapkannya skema one way, kontraflow, dan ganjil genap. Manajemen rest area. Pemerintah sudah mengimbau untuk penggunaan rest area tidak lebih dari 30 menit. Hal ini untuk menghindari terjadinya penumpukan atau membludak. Polri akan menempatkan sekitar 148.000 lebih personil di 2.787 posko pengamanan dan posko terpadu. Penempatan penambahan papan pengumuman atau rambu-rambu tambahan bagi pemudik, atau kamu juga bisa mengunduh aplikasi Travoy untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini. Dibukanya 11 jalan tol fungsional oleh pemerintah. Nah, buat kamu yang mau mudik, patuhi peraturan dan tetap santun berkendara. Bersama kita ciptakan mudik aman, nyaman, dan berkesan. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Semakin maraknya penggunaan kendaraan listrik di tanah air membuat sejumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum tengah dipersiapkan. Menjelang mudik Lebaran tahun 2023, bisa berkendara menggunakan mobil listrik, namun harus ingat ya, tetap memperhatikan jarak tempuh dan ketersediaan SPKLU di daerah kalian. Lah, terus gimana kalau baterai mobil habis dan nggak tahu isinya di mana? Paniklah, masa nggak boleh panik. Tenang. Sekarang kan ada fitur Google Maps yang bisa membantu kamu untuk mengetahui di mana SPKLU terdekat. Buka Google Maps dan pastikan GPS Anda aktif. Pilih lainnya dan klik layanan. Lalu ada pilihan pengisian daya kendaraan listrik. Google Maps akan menampilkan titik keberadaan SPKLU. Untuk mengetahui titik keberadaan SPKLU, silakan klik menu filter untuk mengetahui jarak dan waktu beroperasi SPKLU. Terakhir, Google Maps akan menampilkan titik SPKLU yang kamu butuhkan. Gimana? Mudah kan? Hati-hati dalam berkendara, perjalanan nyaman, mudik aman, dan berkesan.
Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melakukan kegiatan bertajuk Jumat Curhat. Kegiatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan permasalahan secara langsung kepada petugas kepolisian. Polres Ngawi, Polda Jatim mengadakan kegiatan bertajuk Jumat Curhat. Kegiatan ini dilaksanakan setelah sholat zuhur pada hari Kamis 13 April 2023 bertepat di Masjid Nurul Imam yang terletak di Desa Jujurjo, Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Ngawi AKP Suyitno, didampingi Kanit Bintipsos Ibda Agus M. Kanit, Babin Kamtipmas Ibda Usman, dan Babin Kamtipmas Desa Jujurjo Aibtu Farid, serta Babinsa Sertu Ilham. Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan publik dari pihak kepolisian kepada masyarakat. Kapolres Ngawi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan keluh kesah atau permasalahan yang mereka alami secara langsung kepada petugas kepolisian. Dengan demikian, kegiatan ini dapat memberikan solusi yang tepat dan membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang mereka alami. Di hadapan sekitar 80 jamaah bersama takmir Masjid Nurul Imam Nur Wahid, Kasat Binmas selain menjawab pertanyaan yang diajukan masyarakat juga memberikan himbauan Kamtipmas dan berpesan agar selalu hati-hati dan waspada serta meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Berbagai kegiatan personil kepolisian dalam aksi sosial dilakukan pada hari Jumat yang biasa dikenal dengan giat Berkah Jumat. Salah seorang personil kepolisian, Aibda Purnomo, Kanit Bin Polmas, Polres Lamongan, Polda Jawa Timur, menolong dan merawat orang dengan gangguan jiwa, serta kerap berbagi rezeki bagi sesama yang kurang beruntung. Gemar melakukan aksi sosial, membantu sesama yang kurang beruntung, dilakukan oleh seorang anggota Polri di Lamongan, Jawa Timur. Aibda Purnomo, Kanit Bin Polmas, Polres Lamongan, Jawa Timur, viral di media sosial berkat aksi mulia membantu orang dengan gangguan jiwa di jalanan dan juga gelandangan yang ia temui. Aksi sosial Aibda Purnomo ia unggah dalam akun YouTube pribadinya, yaitu Purnomo Belajar Baik. Dan ini menarik perhatian ratusan ribu penonton. Aibda Purnomo memberikan pakaian kepada ODGJ di jalanan dan tak segan-segan menyuapi makanan dan memandikan secara langsung. Aibda Purnomo juga merawat ODGJ hingga proses penyembuhan di rumah pribadinya. Aksi sosial ini sudah berlangsung selama 5 tahun dan sekitar 150 ODGJ dan gelandangan dirawat oleh Aibda Purnomo. Akun YouTube Purnomo Belajar Baik memiliki hampir 1 juta pengikut. Bahkan Aibda Purnomo menghasilkan ratusan juta rupiah dari konten sosial yang ia unggah. Penghasilan dari kanal YouTube ini ia gunakan sebagai biaya perawatan ODGJ dan gelandangan yang ia rawat di rumahnya. Tim Liputan, Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.